Di bawah ini adalah catatan yang kubuat tentang pengalaman Surati setelah kuperbaiki dan kuperlengkapi. Penduduk Tulangan sibuk mempersiapkan pesta keberangkatan Tuan Administratur, Tuan Besar Kuasa. Kontraknya telah habis. Kalau penggantinya nanti datang, ia akan segera berangkat ke Surabaya diiringi pesta. Ia ingin kepergiannya akan meninggalkan kenang-kenangan manis pula. Pada para pegawai yang akan ditinggalkan, ia sering mengatakan, "Semoga penggantiku lebih baik daripada diriku. Bantulah dia." Dan semua pegawai, pekerja, dan penduduk biasa juga ikut mengharap. Administratur pabrik gula adalah orang berkuasa di Tulangan, lebih berkuasa daripada bupati, asisten residen, ataupun residen. Ia sama dengan seorang raja kecil. Kata orang, gajinya lebih besar dari gubernur jenderal. Walau orang tak menyembah padanya seperti pada seorang bupati, patih, atau bedana, kata-katanya adalah hukum. Orang tua-tua masih dapat menceritakan. Tuan Kuasa pertama yang dahulu digantikan oleh Herman Melema pernah memerintah membunuh 7 orang petani yang membangkang, menyerahkan tanah mereka. 5 orang petani telah mati ketakutan sehabis menjalankan perintah membongkar batu-batu candi untuk jadi umpak bangunan-bangunan raksasa. Tawa seorang administratur menjadi penawar, dan ancamannya adalah pengawas kebun, mandor, employer, bahkan juga kuli-kuli akan melaksanakan dengan patuh. Dengan hanya gerak jari orang akan datang, karena dengan dehemannya orang akan terpental. Administratur pabrik gula, Tuan Besar Kuasa, orang dengan lidah api. Begitulah pada waktu yang telah dipersiapkan administratur baru datang. Timbang terima dihadiri oleh Tuan Kontrolir dan Ndoro Bupati Sidoarjo. 2 jam setelah selesai, administratur lama dan baru turun dari kantor memasuki tengah-tengah pesta. Gong pun dipukul dan pesta dimulai. Pada waktu itu juga kereta-kereta telah siap untuk mengiringkan yang lama meninggalkan Tulangan. Pesta itu sendiri diteruskan dengan tarian para joget bayaran, dengan tuak dan dadu dan perkelahian. Tuan administratur baru bernama Fritz Homerus Fleckenbeich. Ia ikut mengantarkan yang lama sampai ke stasiun Sidoarjo. Pulang kembali, ia langsung memasuki kalangan pesta melalui penterjemah memerintahkan. "Pesta kafir macam apa ini? Bising, biadab, bubar semua, cepat." Sekaligus orang tahu, awan suram mengawang di depan mata dan mereka tidak keliru. Tuan Fritz Homerus Fleckenbeich tidak bertubuh tinggi, juga untuk ukuran pribumi. Badannya bulat dengan perut buncit. Perut dari orang yang lebih banyak duduk dan tidak pernah kerja badani. Matanya dalam mengintip dari kelopaknya, kuning kehijauan, bening seperti kelereng. Barangkali dialah orang Eropa pertama-tama di Tulangan yang muncul di depan umum dengan celana dan kemeja pendek putih dari lena sehingga nampak bulu badannya yang rapat, panjang, dan pirang. Kepalanya botak, pipinya bulat dan kendor tergantung. Matanya yang mengantuk mengesani seakan ia tak pernah tidur pada waktu yang tepat. Ia pendiam, tak suka bicara kecuali bila hendak menyemprot orang, sekalipun bibirnya tak dapat dikatakan tebal berat. Bukan hanya kuli dan penduduk desa, terutama para pegawai dan mandor gentar padanya, dan pegawai-pegawai peranakan yang membisikkan pada penduduk dan para kuli. Tuan baru itu bernama Plikemboh. Untuk selama-lamanya ia akan dipanggil demikian. Para wanita membuang muka.
atau bercekikikan sambil menutup mulut mendengarnya. Sudah sejak pembubaran pesta, suasana tegang mengungkung seluruh tulangan. Penduduk, pegawai, dan pekerja. Plikemboh nampak mampu melakukan segala terhadap siapa saja, pribumi, totok, maupun peranakan. Sebaliknya, pekerja dan pegawai seperti biasa mengambil sikap yang biasa pula, apapun boleh terjadi asal tidak dipecat. Plikemboh mengerti, ia ditakuti, ia senang. Sekali ini ia benar-benar hidup sebagai yang diperban. Ia tak pernah bekerja. Ketakutan akan menjadi mandornya yang terpercaya terhadap semua bawahannya. Jarang ia nampak duduk pada mejanya. Satu-satunya perintah selama sebulan, perkeras pengawasan atas pembikinan spiritus dan minuman keras. Plikemboh seorang peminum yang pemabuk. Namun ia tak pernah minum produksi sendiri. Juga 1-2 botol contoh bikinan pabriknya sendiri yang disodorkan orang padanya. Hanya ia cium-cium untuk menduga kadar alkohol di dalamnya. Memasuki bulan kedua, ia mulai berjalan-jalan keluar kompleks, memasuki kebun-kebun tebu dan instalasi listrik pabrik. Ia senang menunggui ketel mesin uap pembangkit listrik, bangga akan instalasi pertama-tama di daerah Surabaya ini. Juga dalam bulan kedua, ia tampak sering berjalan kaki membawa senapan angin dan berburu-buru. Ia bukan seorang penunggang kuda. Suatu keanehan bagi seorang pembesar pabrik gula. Pada sore hari, ia sering nampak duduk di kursi depan rumah, mungkin setengah mabuk, dengan senapan angin di atas meja. Dibidik dan ditembakkannya setiap bocah pribumi yang lewat di jalanan. Dalam waktu cepat semua bocah takut padanya. Mereka berlarian bubar bila melihatnya muncul di kejauhan membawa senapan. Maka mulailah para ibu menggunakan namanya untuk menakuti anaknya yang nakal. Setelah sering keluar, sekarang mukanya nampak kemerahan seperti induk ayam dalam masa bertelur. Kepalanya hampir tak pernah menengok, seakan telah berubah lehernya jadi kayu bakar. Semua orang tahu ia seorang penembak buruk. Tak pernah ia membawa pulang burung seekor pun. Bila sedang pergi berburu, selalu tersandang tas gantung dari kulit hitam pada bahunya. Orang menduga tas itu tak pernah berisi burung, hanya botol brandy. Setelah tahu pasti burung selalu berhasil memilih kebebasan mutlak daripada masuk ke dalam tas gantungnya. Plikemboh mulai bosan pada bedilnya. Kini kesukaannya berburu yang lain lagi. Memasuki rumah-rumah pribumi di dekat-dekat kompleks pabrik, membukai pintu-pintu kamar, lemari, bahkan juga belanga dan dandang. Ia punya alasan. Pribumi tak boleh dipercaya. Semua mereka maling, setengah maling, suka bergerak di lapangan kontrabande, membikin whisky gelap. Tak pernah ia mendapatkan apa yang dicurigainya, dan mulailah ia mengganggu wanita. Orang mulai mengunci pintu rumah dan tak mau membukakan bila ia menggedor-gedor. Baik pria maupun wanita pribumi merasa jijik di dekat Tuan Plikemboh. Bukan hanya karena permunculannya, lebih-lebih karena wataknya. Dimanapun ia hadir, orang merasa suasana menjadi kotor. Dan bulunya, dan buncitnya, dan mata beningnya, dan botaknya yang mengkilat. Pada suatu hari tiba-tiba saja Jumilah memekik terkejut. Mungkin Plikemboh masuk ke dalam rumah melalui jendela. Rumah kosong. Jumilah lari ke belakang, masuk ke dapur. Semua anak lelaki sedang bersekolah. Anak-anak perempuan di dapur, dan Plikemboh ikut masuk ke dapur. Anak-anak itu lari blingsatan ke segala penjuru, lebih cepat dari ibunya. Jumilah lari ke pelataran belakang. Badannya gemetar, tak dapat berkata sesuatu. Dilihatnya Surati sedang menimba di sumur dengan senggot, siap hendak mencuci pakaian keluarga. Ibunya memberi isyarat supaya lari. Gadis itu tak mengerti. Plikemboh sudah terburu sampai di sumur.
berdiri di hadapan Surati yang menggigil ketakutan, tak mampu berdiri tegak lagi. Dari kejauhan terdengar Jumilah berteriak-teriak minta tolong. Orang berlarian datang, serentak melihat Tuan Besar Kuasa sedang bergaya. Semua pun kabur menyelamatkan muka masing-masing. Ketakutan dan kejicikan membuat Surati menggigil berjongkok. Melihat itu juga, Plikemboh tak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia pergi lagi menyeruak-nyeruak di belakang rumah-rumah dan hilang dari pemandangan. Baru kemudian para tetangga berdatangan lagi dan mendapatkan gadis itu masih terjongkok. Mereka mengangkatnya dan membaringkannya di ambin dapur dan mengganti kainnya yang basah dan pesing. Mukanya pucat dan ia masih juga tak dapat bicara. Lain lagi halnya dengan Tuan Administratur. Dengan tas gantung, ia turun ke jalan besar kemudian masuk ke kantor. Dari buku kantor ia tahu gedung nomor 15 ditempati oleh keluarga Sastro Kasir, dan juru bayar itu ia panggil menghadap. Sebelum datang ke Hindia, ia telah bersiap-siap dengan sedikit Melayu yang dipelajarinya dari seorang pensiunan kontrolir. Dalam Melayu percakapan itu terjadi. Koe Sastro Kasir? Betul, Tuan Besar Kuasa. Koe Kasio di sini? Betul, Tuan Besar. Sudah lama kerja di sini? Lebih 14 tahun, Tuan Besar Kuasa. Koe punya bini berapa? Cuma satu, Tuan Besar Kuasa. Bohong, tidak ada orang Jawa seperti Koe cuma punya satu bini. Sungguh mati, Tuan Besar Kuasa, cuma satu. Oke, ada anak berapa? 8, Tuan Besar. Bagus. Ada Koe anak pelawan? Sastro Kasir terenyak. Kebapaannya memperingatkan agar ia berhati-hati. Awal suatu bencana telah mengawang di depan mata batinnya, tapi ia tak bisa mengukir. Semua anaknya sudah tercatat dalam buku kantor. Jabatannya akan hilang seketika bila ketahuan berbohong. Ia mengaku, dan Plikemboh terus juga bertanya tentang umur, sekolah, semua tentang Surati, kecuali namanya. Hahaha, bagus. Koe boleh pergi. Dan pergilah Sastro Kasir kembali pada pekerjaannya. Sejak itu ia gelisah. Sekilas terpikir olehnya untuk mengungsikan anaknya ke Wonokromo. Tak mungkin. Dari koran Melayu, kepunyaan orang-orang Eropa peranakan, ia tahu Sanikam sendiri sedang dalam kesulitan. Kemenakannya yang bungsu, Analis, sedang terancam hendak dibawa ke Nederland di bawah perwalian. Ia juga tahu hebatnya heboh itu. Tadinya ia sudah bermaksud hendak ke Wonokromo untuk menanyakan duduk perkara dan sekedar memperlihatkan simpati. Ia ragu tak juga berangkat. Sekarang tak mungkin membawa Surati ke sana. Sore setelah bubar kantor, ia dipanggil lagi oleh Tuan Administratur. Diterima di rumahnya, dijamu kue dan minuman keras. Ia tak dapat menolak apa saja ditawarkan kepadanya, takut menerbitkan kegusarannya. Dan apa yang dimakan dan diminumnya di situ dirasainya sebagai racun yang merusakkan segala. Tak ada orang tahu apa mereka berdua bicarakan waktu itu. Baik Sastro Kasir maupun Plikemboh tak pernah bercerita pada orang lain. Sesampai di rumah, hari telah malam. Istrinya menyambutnya dengan kasar, perbuatan yang baru sekali ini diterimanya dari istrinya. Awas kau, kalau main gila sama Plikemboh, ancamnya. Dan sadarlah ia, seluruh tulangan sudah tahu apa sedang terjadi. Malam itu ia tak makan, langsung masuk ke kamar. Tidur pun ia tidak. Matanya kelap-kelip seperti boneka tua.
Tak pernah ada juru bayar disukai orang, juga sastro kasir. Ia dicurigai oleh buruh kecil melakukan persekutuan dengan para mandor untuk mengutip 10% dari upah mereka. Tak ada pekerja rendahan yang bisa baca tulis, mereka hanya bisa menggerutu, mencurigai, membenci, dan mengancam-ancam di balik punggung yang berkepentingan. Dan sastro kasir memang membutuhkan uang untuk berjudi dan membiayai piaraannya, adat yang terpuji di kalangan pegawai pribumi. Tapi jabatan, dia segala dan semua bagi pribumi, bukan tani, bukan tukang. Harta benda boleh punah, keluarga boleh hancur, nama boleh rusak, jabatan harus selamat. Dia bukan hanya penghidupan, di dalamnya juga kehormatan, kebenaran, harga diri, penghidupan sekaligus. Orang berkelahi, berdoa, bertirakat, memfitnah, membohong, membanting tulang, mencelakakan sesama demi sang jabatan. Orang bersedia kehilangan apa saja untuk dia, karena juga dengan dialah segalanya bisa ditebus kembali. Semakin jabatan mendekatkan orang pada lingkungan orang Eropa, semakin terhormatlah orang. Sekalipun boleh jadi penghasilan tidak seberapa dan yang ada padanya hanya satu belangkon belaka. Orang Eropa adalah lambang kekuatan tanpa batas, dan kekuasaan mendatangkan uang. Mereka telah kalahkan raja-raja, para sultan dan susuhunan, para ulama dan para jawara. Bahkan manusia dan benda-benda mereka taklukkan tanpa gentar. Dan pada keesokan harinya, sekali lagi ia dipanggil oleh Plikemboh. Sekali lagi tak tahu orang apa yang mereka berdua bicarakan. Malamnya sastro kasir tidak pulang. Ia berjalan dan berjalan dan berjalan di kampung-kampung sebelah utara Tulangan, seperti maling kehabisan sasaran. Ia berpikir dan tidak berpikir. Ia berdoa dan lupa apa saja yang didoakannya. Ia tidak menyambangi gundik-gundiknya. Ia tak pegang kartu. Ia bertekad membersihkan diri dari segala noda. Ia tak makan, tidak minum. Ia berjalan dan berjalan. Ia tidak tidur dan hanya berjalan. Berjalan dan terus berjalan. Ia masuk lagi ke kantor setelah mandi di kali dan duduk bersama di atas batu. Ia bekerja lagi tanpa mampir ke rumah. Begitu ia membuka kunci ruang kerjanya, Opas menyampaikan, "Perintah Tuan Besar Kuasa." Begitu Ndoro kasir datang, harus langsung menghadap. Tirakatnya yang semalam ternyata belum memperoleh restu. Plikemboh pagi-pagi sudah memanggilnya. Hatinya masih juga tergoncang. Dan sekarang tahulah orang apa yang mereka berdua bicarakan. Waktu itu seorang kuli muda sedang diperintahkan menggosok lantai dengan air karbol. "Sastro kasir sudah ada pikiran?" tanya Plikemboh. "Belum lagi, Tuan Besar Kuasa," jawabnya. Gimana sampai belum?" "Belum berani bicara sama bini, Tuan Besar." Apa kowe belum kenal siapa Plekenbaus?" "Kenal, Tuan Besar Kuasa, kenal sekali." "Gimana bisa sampai belum berani bicara sama bini?" "Takut, Tuan Besar." "Takut mana sama aku, Ternyata sastro kasir takut pada dua-duanya. Ia tak juga menjawab. "Kalau begitu, panggil kemari itu kowe punya bini. Mengapa masih juga congkok? Pergi, ayo, pergi sana. Bawa kemari kowe punya bini.
Pergi, ayo pergi. Dia sedang tertirah di kampung Tuan Besar Kuasa. Apa itu tertirah? Pergi Tuan Besar, pergi sama mertua. Fleckenbach melotot. Telunjuknya menuding-nuding mengancam. Awas kalau kau bohong. Tahu rasa nanti ya. Pergi kerja. Pergilah Sastro Kasir ke tempat kerjanya. Dengan gelisah, ia siap-siapkan buku keuangan dan menghitung dan memisahkan jumlah-jumlah uang. Besok pagi bayaran, hari Sabtu. Setelah selesai, ia nekat menyatakan sakit dan pulang sebelum waktu. Istrinya tak pernah heran melihat suaminya tak tidur di rumah. Itu memang gaya hidup pria berjabatan. Ia takkan bertanya dari mana, dan bukan adat seorang istri menggugat suami berjabatan. Bahkan tanpa menggugat pun seorang istri bisa terusir tanpa talak. Dalam hal-hal tertentu, seorang istri mungkin berani menanyakan sesuatu perkara pada suami berjabatan, tetapi tidak dalam soal pelesiran suaminya. Ia diam dengan segala cara, merasa memang kurang mampu melayani suami sebagaimana dikehendakinya. Juga sekali ini Jumilah menyediakan makan sekalipun hari terasa masih pagi. Tapi Sastro Kasir tidak makan. Ia tarik istrinya dan disuruhnya duduk di kursi di sampingnya. Jangan dikira Bapak bisa keloboi aku. Jumilah membentengi anaknya. Dia panggil kau datang sendiri. Tidak ada cara, Jumilah membantah. Tahu dirinya takkan dapat berbuat sesuatu di hadapan Plikemboh. Betul, kau dipanggil. Tidak ada cara, daripada anakku sampai terjual, memalukan, bukan zamannya lagi sekarang. Sastro Kasir mengerti jawaban istrinya adalah tantangan untuk bercerai. Kalau begitu, tertirah kau. Tidak, aku pertahankan anakku. Rat, Surati, panggil Sastro Kasir. Gadis itu muncul berjongkok menunduk di hadapan ayahnya. Kau sudah tahu apa yang terjadi? Bagaimana jawabanmu? Jangan gubris bapakmu. Jumilah merangsang. Jangan sampai kau jadi Sanikem bibimu. Amit-amit. Sanikem sekarang lebih kaya daripada Ratu Solo, bantah Sastro Kasir. Dia juga bisa kaya seperti itu. Bagaimana, Rati? Mulut iblis, jangan jawab nak, jangan. Memang dia tak perlu menjawab, tapi kau dan dia wajib mengetahui duduk perkara. Jangan dengarkan. Tuan Besar Kuasa, Sastro Kasir meneruskan tak peduli pada tantangan istrinya. Telah perintahkan aku menyerahkan kau padanya. Kau hendak digundiknya. Cukup itu kau ketahui dari bapakmu. Terserah padamu apa hendak menolak atau menerima. Tak menjawab pun kau boleh. Nah, pergilah. Surati pergi. Iblis, maki Jumilah. Apa kau kira aku lahirkan dia untuk jadi gundik? Dasar lelaki tak punya tulang punggung. Jangan kau bikin aku jadi marah. Aku sedang tirakat untuk mendapatkan jawaban. Sekarang Sastro Kasir membentak. Tirakat? Tanpa tirakat pun kau bisa jawab sendiri. Tidak. Dan habis itu perkara. Tidak semudah itu. Apa kau takut jadi petani, jadi pedagang di pasar? Malu. Kalau aku kau, kalau aku yang lelaki, itu jawabanku. Perempuan tahu apa, duniamu cuma kelungsu. Salah-salah bisa bubar berantakan semua ini.
Sehari itu Sastro Kasir juga tak mau makan atau minum. Ia tinggalkan rumah dan berjalan seperti kemarin, meniti pematang-pematang sawah desa yang kurang subur karena sawah tersubur diborong sewa semua oleh pabrik. Untuk setiap musim tebu 18 bulan, petani yang membangkang akan celaka. Karena pabrik juga mengerahkan pangreh praja sampai punggawa desa dan mandor pabrik. Bulan pada waktu itu telah melewati purnama, alam sekitar setengah terang dalam kekuningan cahaya bulan. Angin meniup keras dan Sastro Kasir tak peduli pada angin, pada bulan, pada diri sendiri. Seorang pejabat pabrik gula adalah juga kekasih Tuhan. Karena bila tidak demikian, tentu setiap pribumi bisa jadi juru bayar. Maka sekarang ia menambahkan jawaban asal tidak keluar dari mulut manusia. Ia ingin mendapatkan dari kegaiban atau makhluk bukan manusia yang menjadi perantara. Dan mungkin ada juga makhluk gaib yang sedang gentayangan seperti dirinya sekarang ini. Pada malam setengah terang ini, siapa tahu dia akan membisikkan jawaban. Bahkan sekiranya waktu itu ada kambing berdiri dengan 2 kaki, atau berjongkok, atau bergeletak, atau bersimpuh di depannya, dan bisa berkata dan bilang, "Hai Sastro Kasir, laksanakan perintah Tuan Plikemboh." Ia akan laksanakan apapun bakal terjadi, setidak-tidaknya asal dirinya tidak bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, tidak menggunakan otak sendiri. Pendeknya, asal petunjuk itu tidak berasal dari mulut manusia seperti dirinya. Sekiranya kambing itu bilang, "Jangan," ia akan laksanakan apapun bea yang harus dibayar. Bagi manusia seperti Sastro Kasir, manusia Eropa satu tingkat saja di atas makhluk gaib, dan setiap waktu dapat ditemui. Hanya terhadap orang Eropa, ia takkan berani membantah. Ya, seperti yang lain-lain, lebih suka mencari makhluk gaib. Dia tak bisa dibantah, hanya harus diikuti kehendaknya. Hanya tak dapat ditemui sembarang suka. Ia yakin takkan roboh pingsan hanya karena tidak makan atau minum. Itu juga keyakinan yang dimuliakan. Ia tak dapatkan sesuatu malam itu, seakan tidak terjadi sesuatu. Ia masuk ke kantor pada pagi harinya. Kewajiban kantor harus dilakukan sebaik-baiknya, yang terbaik. Ia ambil anak kunci pintu ruang kerja. Terkejut, pintu itu tak terkunci. Ia diam termenung, memikir, adakah ia lupa mengunci waktu meninggalkan kemarin? Ia tak jadi masuk. Matanya meneliti dinding ruang kerja dari batang-batang besi miring bersilang dilapis kawat gas. Tak ada tangan bisa lolos dan membuka kunci dari dalam. Semua dalam ruang kerja dapat dilihat dari luar, dan semua tergeletak damai di tempat masing-masing. Tapi siapa telah membuka pintu? Ia merasa tak melakukan kealpaan. Ia telah menguncinya sebelum pergi. Ia masih ingat bunyi klik waktu memutarnya dan berpaling pada Opas berpesan ia akan pergi karena pusing. Kan Opas itu juga yang memperingatkan padanya, kunci jangan lupa, Ndoro. Sastro Kasir yakin ia tidak lupa. Mengunci adalah salah satu dari kewajibannya yang banyak. Tak mungkin lupa. Sekarang ia menengok pada Opas itu juga yang duduk di bangku di pojokan bertanya ragu. Siapa pula pintu? Siapa buka pintu ini? Tak ada yang buka, Ndoro. Nah, lihat ini. Sudah terbuka sebelum aku masuk. Sedang kunci masih di tanganku begini. Opas itu pucat tak berkata sesuatu. Panggil Opas dinas malam. Memang ia sudah dapat memastikan
orang telah memasuki ruang kerjanya tanpa seizinnya, dan hanya 2 orang saja yang punya kunci, dia sendiri dan Tuan Besar Kuasa. Boleh jadi Plik Kemboh telah masuk dan lupa menguncinya kembali. Tetapi bagaimana kalau ada orang lain masuk dengan menggunakan kunci palsu dengan kejahatan dalam hatinya? Setengah jam kemudian, Opas yang dimaksudkan datang. "Kau yang jaga semalam di sini?" "Betul, Ndoro." "Siapa masuk ke tempatku ini?" "Tuan Besar Kuasa, Ndoro." "Kau lihat sendiri." "Lihat, Ndoro." "Awas, apa saja diperbuatnya di dalam." "Tidak tahu, Ndoro. Saya lantas keluar mengontrol jendela dan pintu-pintu." Sastro Kasir merasa agak lega, namun kecurigaannya tak dapat dipadamkannya. Ragu ia masuk ke dalam. Dari laci meja ia keluarkan buku-buku pembayaran. Gelisah, ia tahu benar untuk sang jabatan apa saja bisa terjadi, dari yang paling keji sampai yang paling busuk. Ia buka brankas. Kemarin ia sudah tumpuk-tumpuk uang untuk gaji. Sekarang tinggal menderetkan di atas meja. Ia terlompat mundur, brankas kosong, kuncinya terbuka. Kosong lompong, ia berjalan mundur-mundur, mata membeliak dan terhenti berdiri tertahan pada meja. "Opas, Opas," ia memekik. "Ya, Ndoro," jawab Opas dari balik dinding jeruji besi. "Lihat, lihat," pekiknya lagi. "Po saksi, brankas kosong. Seorang telah masuk ke sini, membuka brankas. Pokoknya kau saksi, Opas. Kau saksi, Opas jaga malam. Bilang Tuan Besar Kuasa membuka pintuku ini. Kau saksi, kau harus jadi saksi." "Ndoro," Opas itu gemetar. "Kau yang menjaga tempat kerjaku ini. Ayo, lapor pada Tuan Besar Kuasa." Opas itu sempoyongan pergi mencari Plik Kemboh. Hari ini tak ada gaji, tak ada upah. Sastro Kasir memekik histeris. Orang berdatangan dan berdiri pada dinding jeruji besi, megap-megap melihat brankas terbuka kosong melompong. Tak ada gaji, brankas dibongkar orang, dibongkar. Hari ini tak ada gaji, tak ada upah. Pekik Sastro Kasir semakin histeris di bawah kesaksian orang banyak. Pekerjaan kantor berhenti sama sekali. Semua datang untuk menyaksikan. Eropa, Totok, dan Peranakan, dan Pribumi. Tak seorang pun berani masuk ke ruangan juru bayar, karena hanya 2 orang yang dibenarkan masuk, juru bayar dan administratur. Sastro Kasir masih menjerit-jerit histeris waktu Fritz Homerus Fleckenpage datang dan membentak, "Heh, tutup moncong!" Dan sekaligus Sastro Kasir terdiam. Plik Kemboh masuk ke dalam melalui orang-orang yang tersibak oleh wibawanya. Sastro mendepis di pojokan dengan mata tak lepas dari brankas yang melompong tanpa makna. "Ada apa ribut-ribut kowe, monyet Sastro Kasir?" Juru bayar yang tak lagi merasakan tajamnya hinaan itu melapor gugup. Ada yang bongkar pintu ruangan, membongkar brankas." "Hanya kowe ada di dalam sini." "Opas malam, sini," pekik Sastro. Opas malam menempelkan muka pada dinding jeruji besi.
Di sini saya, Loro. Ayo, katakan, siapa masuk kantorku semalam? Opas malam itu memandangi Plikemboh agak lama dan administratur itu memelototkan mata kelerengnya. Tak ada, Ndoro. Tak ada yang masuk ke situ. Kau tadi bilang apa? Tuan besar kuasa administratur yang masuk. Kau sekarang mangkir. Opas Siang juga dengar. Opas Siang. Sekarang Opas Siang menempelkan muka pada jeruji besi di samping Opas Malam. Matanya mengikuti pandang Opas Malam pada Plikemboh para juru bayar, kemudian menunduk. Kau saksi omongan Opas Malam? Saya, Ndoro. Ceritakan apa kata Opas Malam tadi, Tuan besar kuasa administratur yang masuk semalam. Opas Malam bilang tak ada yang masuk ke situ. Penipu, dua-duanya penipu. Kowe sendiri penipu. Plikemboh menuding Sastro Kasir. Jam berapa kowe kemarin pulang? 11. Siapa yang periksa barang-barang kowe sewaktu pergi? Opas, apa kowe periksa bawaannya? Opas Siang? Tidak, Tuan besar kuasa. Siapa cari saksi tak bawa uang pabrik? Siapa saksi? Siapa saksi? Aku bawa uang pabrik? Sastro Kasir memprotes lemah. Jawab dulu, siapa saksi kowe tidak bawa uang itu? Hah? Tidak ada saksi, jawab Sastro. Jadi kowe yang bawa. Laporkan pada Sose. Jangan dulu, Tuan besar kuasa, jangan dulu. Kita selidiki dulu siapa masuk kemari. Yang punya kunci cuma Tuan besar kuasa dan aku. Tak ada tanda-tanda perkosaan pada pintu dan berangkas ini. Jadi sudah dibuka dengan kunci yang paling cocok. Apa kowe berani tuduh aku administratur sini? Ya siapa tahu, Tuan. Sastro Kasir mulai membantah. Kalau tidak Tuan, tentu aku. Tak ada orang bisa buka berangkas itu kecuali 2 orang. Baik. Biar aku panggil Sose. Biar kowe mengaku di bawah cemetinya. Ia bersiap-siap hendak pergi, berhenti memanggil-manggil. Kowel, sini Kowel. Waktu yang dipanggilnya datang, ia perintahkan dalam Belanda. Bikin surat pengaduan pada company, pada Sose sekarang juga. Aku sendiri yang bakal hantarkan. Dan kembali dalam Melayu. Hayo, semua kembali bekerja, monyet sialan. Dan bubarlah para pengerubung. Di dalam ruang kerjanya juru bayar tinggal berhadap-hadapan dengan Plikemboh. Yang paling dekat dengan mereka berdua hanya Opas Malam dan Opas Siang. Dua-duanya pucat. Mereka mengunggungi ruangan juru bayar dengan kuping tajam mendengarkan. Pendeknya, kata Plikemboh, siapa bilang uang pabrik sekarang belum lagi penting. Yang paling penting hari ini semua gaji dan upah kuli mandor harus dibayar. Harus. Kalau uang tidak ada, tidak mungkin. Itu urusan kowe sebagai kasir. Namamu kasir toh. Kowe sudah dipercaya sama pabrik. Dijaga Opas Siang dan Malam. Semua kowe punya tanggungan. Berapa semua uang yang hilang?
Tanpa membuka buku, juru bayar menjawab, 45.000 gulden lebih 5 sen. Oh, cukup banyak. Tak pernah orang punya sebanyak itu. Berapa upah kuli untuk seminggu ini? 9.044 gulden. Baik, bayarkan yang 9.044 itu. Jangan tidak. 1 gulden pun aku tak ada padaku. Kowe pergi kemana setelah dari sini kemarin, ha? Pulang, Tuan. Tidak keluar lagi? Orang lihat kowe meninggalkan rumah. Pada siapa kowe pergi? Mengapa diam saja, ha? Tidak mungkin tak ada yang dituju. Mengertilah Sastro kasir. Ia telah masuk perangkap, dan perangkap itu dengan sengaja telah disediakan untuknya seorang. Dan mengertilah ia dalam perkara seperti ini, di mana 2 orang jadi tertuduh, seorang totok administratur dan barangkali pemegang saham pula, yang lain pribumi. Pribumilah yang mesti salah dan totok yang benar. Tetapi sejak jadi kasir tak pernah uang pabrik ini di tangannya kurang 1 sen pun. Itu dulu, sekarang lain. Di mana kau semalam? Siapa saksi? Opas malam itu akan berkukuh dengan dustanya. Ia cukup dengan bilang tidak ada yang masuk, dan tak perlu ada alasan lain mengapa tak ada yang masuk. Dan seorang administratur dan barangkali pemegang saham tentunya memang tidak akan mencuri uang pabriknya sendiri. Hayo, katakan kemana saja kowe pergi? Masih tidak mengaku? Siapa saja sudah kowe temui? Mengapa? Diam saja. Mengapa? Baik, kowe tak mau menjawab. Pendeknya, hal ini juga upah dan gaji mesti dibayarkan, tak boleh ditunda. Itu sudah tertulis dalam aturan pabrik. Hasil persetujuan dengan Guberman. Dengar, Guberman. Sebelum pergi, ia masih memerlukan menengok dan menambahi, apa kowe mau main-main sama Guberman, sama company, sama mahasiswa, sama polisi? Boleh coba. Kemudian ia pergi. Semua orang menunjukkan pandang pada ruang kerja juru bayar. Kini seperti sudah tinggal jadi kerangkeng besi, dan orang merasa bersyukur bukan diri sendiri yang kena bala. Juru bayar itu masih juga berdiri memandangi berangkas yang kosong melompong. Ia tak tahu apa harus diperbuat. Pikirannya kini bukan hanya hilangnya uang, tapi pada kewajibannya untuk membayarkan upah dan gaji. Ia rasakan jari-jarinya menjadi dingin karena tidak menghitung uang. Sebentar lagi mandor-mandor akan datang mengambil upah, dan mereka sedang ditunggu oleh rombongan kulinya masing-masing. Ia tahu benar bahaya yang mengancam dari pihak mereka bila uang tak keluar sebagaimana harusnya. Juga ia tahu betul akan adanya perjanjian antara pabrik dengan Guberman. Lambat-lambat ia tutup kembali berangkas kosong itu, menguncinya. Tanpa memandang seorang pun ia keluar dan mengunci pintu. Berjalan menunduk lambat menuju ke kantor Plikemboh. Kowe datang. Mau bicara apa, Ia ingin mengguguh mata kelerengnya, tapi ia tidak berani.
Pada wajah orang Eropa itu dilihatnya iblis perencana jahat yang hendak merampas anaknya melalui jalan busuk ini. Tuan besar kuasa administratur, aku tak ada kesanggupan membayarkan upah dan gaji itu. Terserah pada tuan besar saja bagaimana baiknya. Duduk, kau yang duduk di situ, perintahnya. Buat pertama kali selama bekerja 14 tahun dia duduk di kursi di hadapan Plikemboh. Sekarang kue mau apa, ha? Kuli dan mandor harus dibayar hari ini. Tak ada waktu lagi buat pinjam uang pada bank. Tuanlah yang tolong hutangi aku dulu. Hutangi? Plikemboh mendengus. Itu ada permintaan kurang ajar 9.044 gulden, sama dengan harga 10 gedung baru dengan tanah dan perabotnya. Kowe gila. Hanya tuan besar kuasa yang bisa tolong. Kowe bakal dipecat, dihukum, dirampas semua yang kowe punya. Jadi kere, jadi gembel, jadi pengemis. Hari ini juga kalau kowe tak bisa bayar kuli dan mantul dan pegawai. Apa bakal terjadi itu terserah saja. Tapi tuan juga akan susah kalau upah dan gaji sekarang tidak aku keluarkan. Pabrik akan ditutup, melanggar perjanjian dengan Uberman. Apa boleh buat? Fritz Homerus Blackenbeich tertawa menyembunyikan kekejutannya. Kemudian, kowe memang cerdik, punya banyak akal kurus. Kowe mau bawa-bawa aku. Sekarang nadanya agak ramah. Memang aku harus tolong kowe keluarkan upah dan gaji itu. Ini tanda tangan itu surat perjanjian ini. Kasih tanda tangan dan cap jempol. Jangan tidak. Makin jelas bagi Sastro Kasir. Memang Plikemboh yang membuat semua tingkah ini. Surat perjanjian itu telah ia persiapkan sebelumnya, menuntut diserahkannya anak gadisnya yang telah dewasa selama-lamanya 3 hari setelah penandatanganan. Begitu diserahkan, hutang dan sisa uang yang hilang akan diganti oleh tuan administratur sendiri. Sastro Kasir memaksa diri untuk percaya. Inilah hasil tirakatnya semalam dan kemarin malam. Ia belum lagi makan atau tidur sampai sekarang. Tapi hari ini juga mandor-mandor itu akan menerima upah untuk diri sendiri dan kuli-kuli mereka. Ia tahu tak dapat mengelakkan tanggung jawab jabatan sebagai juru bayar. Dengan doa semoga Tuhan mengutuknya, ia tanda tangani surat perjanjian itu, kemudian membubuhkan cap jempol. Ia terima uang upah itu masih dalam kelompok-kelompok jumlah sebagaimana ia perbuat sebelumnya, dan Plikemboh mengawasi semua itu tersenyum. Surati mulai memasuki hari-hari tegang dalam hidupnya. Ia tahu benar riwayat Bibi Sanikam. Ia tak mau dengan sukarela jadi seorang gundik, tersingkir dari lingkungan dan jadi orang aneh di mata sesama. Jadi tontonan umum di mata pun berada. Ibunya terus-menerus mendesaknya untuk menolak apa saja yang disarankan bapaknya. Tapi ia sendiri lebih takut pada bapaknya dan lebih kasihan pada ibunya. Sejak kecil ia diajar takut dan patuh pada orang tua. Dengan kata, dengan pukulan, dengan cubitan. Takut pada orang tua telah menjadi kepribadian dalam dirinya. Ia takut pada ibunya,
pada bapaknya, dan ia lebih takut lagi pada orang Eropa dan alat-alatnya. Kegembiraan hidupnya lenyap. Pemberontakan ibunya terhadap bapaknya dirasainya memporak-porandakan kepribadian dalam dirinya. Ia tak dapat melihat ayahnya begitu dihinakan oleh ibunya. Juga ia tak dapat menderitakan ibunya dianggap begitu gampang oleh ayahnya. Kalau dewa dan dewi pelindungnya selama ini sudah saling bertengkar semacam itu, bumi pun goyah untuk tempat berpijak. Jangan bikin ibumu dan saudara-saudaramu menanggung malu, jadi gundik, jadi nyai. Amit-amit, jangan sampai terjadi. Tidak patut, tidak layak, tak ada yang bisa dibenarkan. Dan Surati mengerti ia harus laksanakan keinginan ibunya, tidak menyebabkan saudara-saudaranya malu karena dirinya. Suara para tetangga juga membenarkan ibunya, dan ia lebih mengerti lagi. Lebih-lebih mengerti, ayahnya lah yang lebih berkuasa atas dirinya daripada siapapun juga. Kalau ayahnya menghendaki, tak ada kekuatan bisa mencegah. Polisi tidak, company juga tidak, lurah apalagi, dan ia takkan berani melawan. Ia telah kehilangan kemauan dalam hari-hari tegang ini. Haruskah ia menyerah saja pada apa bakal terjadi? Dengan demikian menyelamatkan perkawinan orang tuanya, membuat mereka rukun lagi dalam suasana permusuhan terus-menerus? Atau haruskah ia membangkang dan dengan demikian ibunya akan berpihak padanya dan perceraian pasti terjadi? Bagaimana kemudian bakal nasib adik-adiknya? Ia tetap tak dapat memutuskan. Ia sendiri sudah berhadapan muka dengan Plik Kemboh. Ia takkan sudi terjamah olehnya. Ia menggigil, dan terjadilah sore sehabis suling pabrik menjerit-jerit. Waktu itu ia sedang tergolek lesu di ruang tamu ibunya, sedang melabrak ayahnya. Dasar turunan penjual anak, asal senang sendiri. Dasar lelaki tak punya tulang punggung. Cacing pun masih bisa melata berusaha. Labrakan dengan suara penuh kekerasan, tapi otot tanpa kekuatan. Surati, panggil ayahnya. Ia keluar dari kamar dan seperti patutnya berdiri menunduk melihat lantai dengan tangan mengapuracan. Pada saat itu ia makin tahu ibunya hanya punya suara keras tapi tanpa arti. Jadi, Sastro Kasir mulai membuka pidato. 3 hari lagi kau akan kubawa ke sana pada Tuan Besar Kuasa Administratur. Semua Allah lah yang membagi-bagikan nasib dan rezeki. Dialah yang menentukan segala-galanya sebagaimana ia kehendaki. Pada waktu itu juga Surati mengerti ia harus menjawab, dan dengan jawaban dari seorang anak yang takut dan patuh. Ia tahu kepatuhan dan ketakutannya tak lain dari kehancuran untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba ia teringat pada wabah cacar yang sedang mengamuk di selatan. Sebentar lagi semua akan didera oleh cacar, juga tulangan. Apa beda kehancuran itu dengan keganasan cacar? Sebagai anak yang baik, ia takkan mengecewakan ayahnya. Saya hanya menurut ayah. Kau menurut nak? Anakku, menurut bagaimana? Bagaimana saja kehendaki ayah. Ya, nak, hanya engkau yang bisa selamatkan ayahmu, yang menyembuhkan aku tidak dipecat, tidak masuk penjara. Jangan kiranya ayah sampai dipecat dan masuk penjara.
Biar saja dia dipecat, biar jadi pesakitan Rati, biar dia mengerti apa artinya jadi lelaki. Jangan ibu, kita semua bisa jadi malu karenanya. Ah, kau Rati, Surati, terima diri hanya jadi gundik seorang kafir, iblis laknat. Kita semua makan dari itu. Sastro memperingatkan. Sudahlah ibu, adik sahaya masih banyak. Apa artinya kehilangan sebutir telur? Sahaya akan datang sendiri ke sana. Tidak perlu diantarkan seperti Bibi Sanikem. Syukur Rati, alhamdulillah. Kau sungguh anak yang tahu kesusahan orang tua. Anak yang berbakti akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Mulut penipu, Jumilah merangsang. Bukan kemuliaan, dia tak tahu bedanya mulia daripada hina. Hanya Surati meneruskan, izinkan Sahaya pergi pada malam ini juga untuk bertirakat. Dan jangan cari Sahaya. Pada waktunya Sahaya akan datang sendiri ke rumah Tuan Besar Kuasa Administratur. Tirakat apa itu nak? Malam-malam begini? Jumilah tak dapat menahan air matanya. Semua kemarahannya luluh lebur dalam keibaan pada anaknya. Banyak penyakit di mana-mana begini. Iya, ibu, kalau orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk telurnya, kan telur itu harus menggelinding sendiri mencari petunjuk. Dan Jumilah tak dapat lagi menahan hatinya. Ia rangkul anaknya. Kau mau kemana? Semua ini memang bapakmu sendiri. Sudahlah bu, sudahlah. Biar sekarang juga Sahaya pergi. Kau mau kemana? Biar aku antarkan. Sudahlah bu, apa perlunya? Anakmu ini toh telur yang memang sudah harus dikurbankan. Tinggallah berbahagia dengan bapak. Begitulah, dengan membawa tas kecil berisi pakaian, korek api, minyak tanah, dan makanan kering, gadis itu menerobosi malam pekat. Dengan sendirinya kakinya membawanya ke jurusan selatan. Setelah agak jauh ia duduk termenung di pinggir jalan. Apa harus ia perbuat? Yang ia ketahui harus pergi dari rumah. Atap yang selama ini menaunginya dari hujan dan panas, sekarang sarang sengketa. Hilang daya perlindungan dan kedamaiannya hanya karena dirinya. Tapi kemana? Ia tahu. Ibu dan saudara-saudaranya berusaha mengikutinya. Ia bangkit dan berjalan lagi. Cepat, semakin cepat menyelinap ke balik pagar hidup. Hilang dari ikutan mereka. Ia meneruskan perjalanan, melangkah semakin cepat. Ia tidak mau menaruh sesalan dalam hati terhadap orang tua. Harus selesaikan sendiri persoalannya sendiri, karena ia sendiri juga yang harus menjalani. Dan semua tak akan terjadi kalau di dunia ini tak ada plik kemboh. Plik kemboh, ia menggigil. Orang menjijikan itu disediakan untuknya sebagai lakinya. Sebentar gambaran plik kemboh lenyap digantikan gambaran ibunya, ayahnya, adik-adiknya, Bibi Sanikam. Sebentar terbayang perkawinan Anelis. Dia duduk bersanding suami dan nampak berbahagia. Ia tahu kebahagiaan semacam itu tidak disediakan untuknya dan tidak akan pernah disediakan. Air matanya titik. Ia pun ingin seperti itu. Nasibnya ternyata berlainan dan ia takut pada tulah orang tua.
Mengapa ayah seperti kakek Sastro Tomo? Bisiknya menyesali. Tega, tega pada anak, tega buat keselamatan sendiri. Apa guna kau peranakan aku? Mengapa aku tak boleh seperti gadis-gadis lain? Seperti kilat mengerjap kenangan pada teman-temannya yang juga mengalami nasib seperti dirinya. Semua gadis cantik rupawan dirampas dari rumah dengan berbagai cara oleh orang-orang Eropa. Sekarang giliran dirinya, hanya karena umurnya telah sampai pada masa perampasan. Seperti mereka juga dirinya tak dapat berbuat sesuatu. Ia tahu ia harus menyerah seperti yang lain-lain sekiranya plik kemboh tidak begitu mencicikan. Udara dingin dan angin meniup tak henti-hentinya. Kaki melangkah dan melangkah seperti dengan sendirinya ke selatan, ke sebuah titik, sebuah dusun di selatan Tulangan, sebuah dusun yang sedang ditumpas oleh wabah cacar. Tak ada yang melindungi aku di dunia ini, bisiknya pada alam yang diliputi kegelapan. Kalau orang tua sendiri tidak bisa, apa boleh buat, asal tak terkena tulah mereka. Tanpa disadarinya muncul suatu rencana laron yang hendak terbang menubruk api. Pada hari-hari tegang itu, ia sudah coba kumpulkan keberanian untuk memutuskan. Dan ia tak dapat memutuskan. Seorang gadis hidup sunyi seorang diri dalam kehidupan. Temannya hanya harapan bahagia. Bila harapan bahagia tiada, ia telah kehilangan segala. Tak ada yang diajaknya berebut. Bila ia memutuskan sesuatu yang nampaknya sebagai keputusan, tak lain daripada penyerahan pada apa yang akan terjadi. Dan begitu Sastro Kasir menentukan penyerahan diri pada yang akan terjadi menjadi suatu kebulatan. Satu unsur yang memasuki pikirannya waktu itu, wabah cacar yang akan terjadi. Pergandengan antara dirinya dan wabah cacar ia akan laksanakan. Dari kejauhan terdengar salak serombongan ajak yang belakangan ini sering mencari mangsa. Adanya larangan keluar malah membuat gerombolan ajak merajai dunia. Sudah beberapa kali ternak penduduk diserang dan binasa. Juga ia tidak gentar. Ia sudah sampai pada suatu tingkat di mana kesesakan jiwa telah mengatasi ketakutan. Ia berjalan terus hanya bila ia dengar pekik burung malam yang kesepian. Kadang ia berhenti untuk memperhatikan. Barangkali burung itu memanggil-manggil bulan atau meneriakan kerinduan pada kekasih yang tak kunjung datang. Barang 15 km telah ditempuh, keringat sudah membasahi tubuh, dan bulan mulai mengintip dari balik pagar pokok kayu-kayuan. Berhentilah ia di bawah sebatang pohon, meninjau kejauhan. Ia tak ingin dilihat atau dijumpai orang. Ditinjaunya juga belakang, kanan, dan kiri. Tak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun masih diperhatikannya tempat-tempat yang terlindung oleh kegelapan yang lekat lebih pekat. Sunyi seakan ia sendiri di atas bumi ini, dan seruan burung malam membuat keadaan semakin sunyi. Berulang kali dalam 2 minggu ini, company mengeluarkan larangan keluar malam di tempat ini. Orang mematuhi. Hanya company dan polisi boleh keluar, dan ia tak melihat seorang serdadu pun. Ia berjalan lagi sampai barang 10 km. Dari kejauhan mulai nampak olehnya kelap-kelip cahaya seperti pelita kehabisan minyak. Unggun api di tengah rumpun-rumpun bambu. Di sana dusun tujuan.
api unggun itu ialah pos-pos company. Dari tempat ia berjalan belum lagi nampak serdadu-serdadu itu, dan ia berjalan terus. Ia tahu company telah melarang siapa saja mendekati dusun itu. Sampai 3 pal penduduk dusun di dalamnya dilarang keluar, yang di luar dilarang masuk. Penduduk yang di dalam direlakan tumpas tanpa ampun, tanpa belas kasihan, dipersembahkan pada sang cacar. Kalau aku tumpas juga di sana, tumpaslah aku, bisik hatinya pada angin malam. Tidak akan lama dan segala-galanya akan segera selesai. Surati pergi untuk bunuh diri. Ia telah terima apa bakal terjadi, dan ia merasa masih bisa memilih. Tidak seperti Bibi Ikam, ia harus selesaikan sendiri kesudahannya. Dan kalau aku toh tidak mati, memang diri ditakdirkan jadi gundik orang terbenci dan terjijik itu. Apa boleh buat Bapak, Ibu? Makin dekat dengan tujuan, ia makin menjauhi jalanan desa, menerjang sawah kering dan ladang-ladang yang telah rusak tak terpelihara. Tak dirasainya gatal pada kaki dan badan terkena bulu dedaunan, bahkan mengangkat kain pun ia tidak. Ia terkejut melanggar serombongan itik yang sedang tidur damai di bawah serumpunan semak. Binatang-binatang itu berhamburan, berteriak-teriak, memprotes dalam ketakutan, lari ke semua jurusan. Itik-itik itu sudah tak bergembala lagi, pikirnya mungkin juga sudah tumpas oleh cacar. Kini ia menerjang ladang-ladang yang sudah bosah basi dihancurkan babi hutan dan rusa. Pakaiannya telah penuh dengan bunga, rumput sanggul telah lepas dan rambut terurai. Ia tak peduli, boleh jadi tusuk kondenya telah jatuh entah di mana. Bulan semakin terang, unggun-unggun api di sana tampak semakin besar, dan kelihatan beberapa serdadu company berjalan mondar-mandir. Angin mulai meniup kencang dan ia tahu dusun itu diputari terus-menerus oleh patroli. Semakin mendekati tujuan, jalannya semakin membongkok, makin dekat makin membongkok. Akhirnya ia berjalan merangkak seperti babi hutan. Unggun-unggun api tempat company bertugur, makin lama makin ia jauhi. Ia merangkak terus tanpa meninggalkan bunyi, seperti seekor kucing. Tangan dan kakinya telah berdarah-darah terkena tajam duri dan dedaunan. Ia mencari celah di antara rerumpunan bambu yang memagari dusun itu. Sia-sia, bukan gampang, dan rumpunan itu bukan bambu ampel, ori yang berduri-duri. Ia sudah lupa pada masalah sendiri, pada kesusahan sendiri. Seluruh wujudnya terpusat pada usaha memasuki dusun, menerobosi rumpun bambu. Setiap lubang pintu dusun telah dijaga company dan unggun api, dan tanpa alat tajam, hanya dengan tangan telanjang, tangan seorang gadis yang tak pernah bekerja kasar, ia tak berhasil menerobos. Ia harus naik, dan mulai ia berusaha naik untuk dapat melompati rumpunan pengalaman pertama seumur hidup. Dari kejauhan ia dengar suara serdadu bersahut-sahutan. Horda, Frank. Ia diam mendengar-dengarkan, dan suara-suara itu padam. Aku harus turun, bisiknya pada sebatang bambu. Tetapi ia belum juga turun. Ditebarkan pandangnya ke dusun di balik pagar rumpunan bambu itu. Gubuk-gubuk dengan atap ilalang seperti binatang raksasa mendekam bertebaran di sana-sini. Ada juga dilihatnya seekor kerbau kurus berjalan sunyi sendiri, dan sayup-sayup terdengar lenguh sapi kelaparan. Bulan semakin terang, menyinari dengan segan segala yang ada di atas bumi. Ia tak lagi berkeinginan memperhatikan.
yang dulu sering dipandanginya sambil bernyanyi bersama teman-teman. Sekali ini ia paksa diri memandanginya, barangkali untuk terakhir kali. Sekarang ia turun hati-hati, membebaskan diri dari pandang company dan tusukan duri bambu ori. Tanah di bawah rumputan tebal diselimuti luruhan daun, gemersik di bawah injakan kaki. Ia berdiri diam mendengarkan. Di antara tiup angin yang keras menerjangi daun bambu, sekali lagi terdengar olehnya lenguh pelahan sapi kelaparan. Mungkin masih terikat di dalam kandang. Tak ada terdengar suara manusia, dan sekarang ia telah jadi penduduk dusun yang diserahkan mentah-mentah pada cacar. Ia melangkah perlahan-lahan mencari sapi yang melenguh lemah itu. Bulan menerangi jalannya ke arah sebuah rumah, sebuah kandang di belakangnya. Ia menyalakan korek untuk mencari kunci palang. Tak ada manusia di dalam, hanya seekor sapi bunting. Ia lepas tali pengikatnya. Binatang itu berjalan gontai menuju ke tempat di mana rumput mengirimkan baunya. Ia pandangi hewan yang tak berniat mengucapkan terima kasih itu, kemudian berjalan lagi. Di bawah sebuah pokok camblang, ia lihat seekor induk kambing dan anaknya telah mati bergelimpangan, kelaparan dan kehausan. Induk itu masih tercancang, nampaknya telah melahirkan tanpa kesaksian orang. Bulan tersaput mega. Sekali lagi ia paksa diri memandang ke atas, seakan hendak menghafal wajahnya sebelum cacar memasuki tubuh dan mengantarkannya ke alam arwah. Yang hidup tinggallah hidup, bisiknya. Yang mati, tenang-tenanglah dalam kebisuanmu. Jangan ganggu aku. Kemudian dengan mantap ia melangkah memasuki sebuah gubuk. Ada terdengar olehnya suara pelan dari dalam. Ada orang di situ? Tak ada jawaban. Pintu gubuk itu terbuka. Kegelapan menganga dari lubang pintu. Benar, ada. Ia dengar suara sangat lemah. Ia menyalakan korek api dan dilihatnya bayi kembang kempis di samping tubuh emaknya yang telah mati. Bayi kurus tanpa daging, tersalut kotoran. Dua-duanya terbujur di atas tikar rombeng. Kayu korek itu habis terbakar. Ia nyalakan sebatang lagi dan disurutnya pelita yang tergantung pada paku tiang. Company takkan berani datang kemari, pikirnya. Di belakang pintu ia melihat sesosok tubuh lain menggeletak di atas tanah. Lelaki telanjang dada, mati. Tangan kanannya dalam keadaan menjangkau, mungkin hendak mengambil si bayi, sang kekasih. Laki-laki itu nampak masih sangat muda, di bawah 20, dan dirinya sendiri bahkan jauh lebih muda lagi. Bayi yang masih hidup itu ia ambil dan ia gendong, berbau amis dan badannya panas. Ia ambil air minum dari botol di dalam tas dan diminumkannya. Tetapi bocah itu sudah tak mampu menelan. Ajal pun sudah dekat. Dari jauh kedengaran trompet company. Ia tak tahu isyarat apa. Ia tak peduli. Ia gendong bayi kurus kering kotor dan amis itu seperti menggendong adik sendiri di rumah. Ia dekapkan tubuh kecil tanpa bobot itu pada dadanya. Ia ciumi dia seakan sedang menyatakan selamat jalan untuk berpisah, untuk selama-lamanya, untuk kemudian berkumpul lagi, untuk selama-lamanya pula.
Di bawah sinar pelita, bocah itu meregang nyawa. Ia mulai berdendang, meninak bobokan agar jiwa yang sangat muda itu dapat tidur untuk selama-lamanya dalam keabadian di bawah kasih seorang manusia. Manusia yang tak dikenalnya. Dan ia bersihkan muka anak itu dengan ujung kebaya. Anak itu mengejang sebentar, cepat menghembuskan nafas penghabisan. Surati tak sempat tahu siapa namanya. Ia tak pernah menyaksikan orang sekarat. Ia tak gentar dalam kelilingan maut. Ia merasa begitu dekat dan bersahabat dengan semua. Dan sebentar lagi ia akan jadi sebagian dari semua ini. Maut. Apa yang ada di belakang maut? Setidak-tidaknya ia tak bakal bertemu dengan Trikemboh. Tidak dengan siapapun. Mengapa orang takut padanya dan mengapa aku tidak? Kalau cacar ini mulai memasuki badan dan maut pun datang, tidak, ia tak gentar. Itulah orang tua setidak-tidaknya lebih dahsyat daripada maut. Masuklah kau cacar, masuklah ke dalam diriku. Ia letakkan si bayi di samping emaknya. Ia seret bapaknya dengan susah payah. Badan mayat itu telah kaku. Setidak-tidaknya bayi itu sekarang tidur di samping emak dan bapaknya. Sebentar ia perhatikan dua orang itu, damai dalam kematian, bersatu takkan berpisah lagi. Ia merasa senang telah melakukan itu, seakan telah berbuat kebajikan tiada tara, tak pernah diperbuat oleh siapapun kecuali dirinya. Tak ia dapatkan sesuatu di dalam gubuk itu kecuali kain robek-robek teronggok di atas bakul terbalik. Dengannya ia selimuti mereka bertiga. Ia padamkan pelita, kemudian dari rumah dan menutup pintu. Ia pernah dengar berita dari mulut ke mulut company akan menyemprot dusun itu dengan minyak bumi dan membakarnya. Tidak sekarang, mungkin 5 hari lagi. Lurah-lurah kabarnya telah memprotes maksud company dengan alasan tidak patut membakar manusia hidup-hidup. Belum tentu semua telah mati karena cacar. Dokter company Letnan Dr. H.H. Morsinger memperhitungkan semua penduduk kampung sudah akan tumpas dalam 2 hari lagi. Yang tidak mati pun masih bisa menyebarkan wabah ke tempat lain. Dan sepatutnya ditumpas saja. Protes para lurah menyebabkan penundaan beberapa kali. Untuk memberi kesempatan bagi yang masih hidup untuk mati wajar, pembakaran tetap akan dilaksanakan. Mati terbakar pun tak ada salahnya, pikir Surati. Mayat-mayat ia temukan juga di luar rumah. Bagian badan luka-luka digigit binatang telah pada mengeluarkan air darah, membusuki udara. Justru pada waktu itu ia baru menyadari bau bangkai dari segala penjuru, dan busuk yang memadat itu seakan uapan dupa setanggi yang membawanya ke alam yang jauh entah di mana. Tak pernah disadarinya ada selama ini. Begitulah Surati tinggal 3 malam dan 2 hari di situ. Ia rasai badannya mulai merinding bila angin bertiup. Aku telah mulai kejangkitan, katanya dalam hati. Pagi-pagi benar ia mencari sumur dan mandi. Ia keluarkan pakaiannya yang terbagus dari dalam tas. Mulai ia berhias. Dikenakannya semua perhiasan yang dimilikinya. Ia tahu ia mulai terserang demam. Dalam gelap ia naik lagi ke atas rerumpunan bambu, turun meninggalkan dusun yang bakal dibakar punah oleh company. Dan untuk kedua kalinya ia lolos dari patroli. Ia terobos kegelapan dan halimun. Jalannya cepat seakan sudah hafal betul jarak yang harus ditempuh.
seakan ia sengaja berlomba dengan demam yang sedang berdansa dalam dirinya. Beberapa hari lagi aku akan tewas, dan kau akan kubawa mati, plik kemboh. Bebaslah semua orang dari tingkahmu, anak-anak, perempuan, dan pekerja-pekerjamu. Barangkali dunia akan jadi agak indah tanpa kau. Demam dalam tubuhnya seakan runduk tunduk pada kemauannya, tak mampu menyesap kekuatan dan kecekatannya. Aku harus selamat sampai ke rumahmu dalam keadaan segar, muda, dan cantik. Gadis busuk. Gadis bukan berasal dari keluarga tani, tak boleh dididik berjalan cepat, bahkan tak boleh. Tapi kaki Surati melangkah dan melangkah, menerobosi kegelapan dan halimun. Setengah lari melalui pematang kering yang telah rimbun oleh rerumputan. Sekarang ia menyingsingkan kain agar tak kotor terkena bunga rumput. 10 kilometer telah ia tempuh, namun keringat masih juga belum keluar dari tubuhnya. Ia berjalan 5 kilometer lagi dan 5 kilometer lagi. Kemudian ia berhenti di bawah sepokok kayu, turun di sebuah parit besar, mandi, dan dalam rembang cahaya bulan tertutup halimun ia berhias lagi. Lama ia duduk di bawah pokok kayu. Ia tampak memikirkan sesuatu. Dalam beberapa hari ini ia telah tidak berpikir, menyerahkan diri pada arus apa bakal terjadi, seakan ia sudah jadi bagian dari alam itu sendiri, seperti angin, seperti air, seperti tanah. Ia mulai melihat orang berjalan di pagi buta itu. Ia pun mulai berdiri, berjalan pelan-pelan untuk tidak merusakkan rias dan sisirannya, seperti seorang wanita priai, bahkan pelan-pelan mengatur lengan.